Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang Allah hormati para hadirin khusus Al-Habib Amrullah Hashim Abah Barak yang berhadir pada malam hari ini, juga para habaib yang hadir yang kita mungkin tidak tahu. Kemudian juga yang kedua adalah yang Allah hormati Ustadz Haji Muhammad Fitri, juga di belakang ada Ustadz Rijal, Ustadz Haji Kipli. Mohon maaf guru-guru nang di belakang ni kada kawa ma anak kamu kana. Insyaallah hatinya anu aja bersih aja, plong aja hatinya diandak di situ. Kemudian bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini ulun sengaja mengundang tian balataan dalam rangka ini, orang Jawa banyak ada paham bahasa Banjar kenali sempian semuanya dalam rangka memang ada taniat hendak membacakan mengadakan haul Sayyid Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil di Bangil, Jawa Timur. Gurunya peguruan kita yaitu guru sekumpul. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut jejak kelak beliau sampai kepada hari kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Malam hari ini akhir daripada bulan Safar, besok malam mulai daripada awal Rabiul Awal. Jadi melepaskan ini dengan salawat kepada baginda Rasulullah, dengan bersalawat yaitu menyambut nanti bulan Rabiul Awal. Mohon maaf suara ulun anu koramelena anu asa makan apa tadi. Jadi ulun sedikit membacakan manaqib Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Muhammad Syarwani Abdan Bangil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din man istafahu minal ulama'i yahdi bihim kullu dhal fi halakil dhulam wal juhala wa ikhtara minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddalahum minal 'arifin billahi was sifati wal asma'i wa adaqahum ladzatul mahabbah wastala'tahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in ila lahum ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Al-alim al-alamah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Beliau adalah seorang ulama yang alim, lagi tawadhu', rendah diri, kadang mengangkatkan diri. Keluasan dan ketinggian ilmu beliau diakui sehingga banyak orang yang belajar dan menuntut ilmu dengan beliau, termasuk pula para kiai ketika hidup. Beliau menjadi referensi bagi para guru agama yang dan masyarakat di dalam memecahkan berbagai masalah-masalah keagamaan. Keilmuan beliau dan kiprah keagamaan beliau telah memberikan sumbangsih besar manusia dan juga ke-8 daripada ulama besar Kalimantan Selatan, yaitu Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dan salah seorang guru dari alimul alamah fadil Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Gurunya Guru Sekumpul Juana. Dan bahkan beliau ini banyak mengambil daripada bimbingan-bimbingan dari Guru Bangil ini, diantaranya khalwat yang 40 hari Guru Bangil yang membimbing. Guru Sekumpul nang khalwat 40 hari 40 malam,
bersama dengan guru Saman Mulia itu Rancak Ulun mendengar ketika beliau pengajian itu dikisahkan sidin yang dimakan buka puasa 1 biji pisang mahuli. Anu dahulu bukan sahurnya 1 biji pisang mahuli, bukannya 1 biji pisang mahuli, minum satu gelas 40 hari tahanlah. Kita seorang kada tahan, tapi kalau sudah Allah menghendaki itu bisa aja. Badua lawan dengan julak sidin, mamarina sidin, paman sidin, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman bin Mulia. Julak sidin, julak itu bahasa Banjar artinya paman, om. Sampai 10 hari 40 malam ada yang kebetulan pisang mahulinya habis, tinggal 1 aja untuk bersahur. Diambil sini udah dahulu, pas julak sini gak dapat, kelaparan marangot tapi kan ada sekali boleh sarik bang tulah. Nah itu untuk khalwat, ada guru ibad khalwatnya dengan cara di rumah dibimbing dari Bangil di Martapura, guru ibad. Nah akhirnya dibimbing sampai 39 hari datang syaitan, jin yang menggoda guru ibad, lalu dipancung oleh jin itu badan guru ibad, potong, rencong kan. Tapi anehnya badan beliau tidak potong, baju beliau semuanya potong. Oh itu. Kita nak coba libat di sini, kita dipotong ini. Kemudian cara pakaian itu libasul hirqah. Guru Bangil Al-Alim Al-Alamah Sayyidi Syekh Syarwani Abdan Bangil, nama lengkap beliau adalah Haji Muhammad Syarwani Abdan bin Haji Muhammad Abdan bin Haji Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Saleh Siam bin Haji Ahmad bin Haji Muhammad Tahir dan bin Haji Syamsuddin bin Sa'idah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ke-8 kita bisa menghitung 7 aja: bapak, kai, datu, anggah, sanggah, waring, moyang. 8 itu apa? Abahnya waring, abahnya moyang. Kada usah dihafal, kada wajib contoh. Nah ke atas sampai moyang, karena moyang jarang ada hidup lagi orang. Delapannya abahnya moyang tadi, makanya nenek moyang 7 ke atas. Kalau turun ke bawah, anak, cucu, buyut, cicit, cuit, gamit, intah. Intah itu entah kemana, ada tahu lagi banyak sudah. Menurut silsilah guru Bangil, merupakan zuriat yang ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan istri Datuk Kalmpayan Al-Banjari yang kedua yang bernama Tuan Bidur, moyangnya daripada guru Bangil. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama utama dan dirasakan oleh guru Bangil. Jadi orang tua guru Bangil ini mengutamakan pendidikan anak-anak. Kita juga jangan ketinggalan anak-anak kita, jangan sampai buta huruf Al-Quran. Jangan sampai buta huruf Al-Quran, rugi kita. Masalahnya sekarang ini banyak sudah guru-guru yang memberikan pelajaran. Contoh di wadah kami ini aja, nah kita hampir ratusan santri tanpa bayar, sebenarnya tanpa bayar, cuman ada nama cariakan duit benar, tanpa bayar, gratis. Masukkan bukan hanya di sini, banyak di Al-Fajar ada, di lain ada. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Kita sudah kedodoran membaca Al-Quran, anak kita lebih kedodoran lagi, rugi. Jadi kita meskipun Tuhan tetap juga ada pengajian-pengajian hadir, jangan merasa tinggi ilmu, kada juga tetap aja rendah aja terus.
Terlebih beliau berasal dari dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang agamis, dari Serambi Makkah, itu Martapura. Karena itu di samping didikan di dalam lingkungan oleh keluarga, guru beliau juga mendapat didikan yang mulia, menyauk ilmu, namanya agama di pesantren Darussalam Martapura. Jadi masuk ke dalam Martapura, masuk pesantren Darussalam Martapura. Zaman itu masih pimpinan Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail di Martapura. Jadi di Martapura ini kenapa banyak nang alim-alim padahal pendidikannya biasa aja. Oh, ternyata faktor X, orang kada tahu faktor karamah, faktor apalagi maunah, faktor daripada wali-waliullah di situ. Wali-waliullah banyak benar, wali-wali, guru-gurunya itu hampir banyak wali. Karena apa? Kawan ulun yang waliullah itu memadahi, mengisahkan kepada ulun bahwa di kelas kita ini pun bukan hanya guru, di kelas kita ini banyaknya orang waliullah. Ya la ya'riful wali illal wali, kan gitu. Nah di situ barakat, di situ makanya belajar asal sempat saja sudah dapat barakatnya. Apalagi sampai selesai lulus daripada Darussalam, maka janji daripada Kashful Anwar itu, barang siapa santri kuni lulus Darussalam, maka dijanjikan ada 3 opsi sebenarnya lah. Jadi mengkada alim atau sugih, atau alim dan sugihnya anak mana, anak alim dan sugihnya panggilnya lah. Yang alim sudah sugih, alhamdulillah, sugih hati. Laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina gina nafsi. Bukan dinamakan kaya itu adalah banyak harta benda, ada. Walakinnal gina nafsi, tetapi yang dinamakan kaya sugih itu adalah sugih hati. Biar duit 2 miliar aja isi, tapi ya senang hati. Oh, itu penuh barakat. Juga beliau pernah belajar ilmu agama kepada guru Mukhtar Khatib, di mana menurut cerita yang berkembang, beliau belajar sambil mengayuh jokong atau perahu, mendayung perahu sendiri. Di mana ada guru, datangi sidin. Jadi cangkalnya, rajinnya untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Kan guru sekumpul itu juga kalau lawan guru Sya'rani Arif, guru Anang Sarani, di mana 2 tahun guru sekumpul itu kada berisi berjalan batis dari rumah sidin tuh di Kurnia, nang Pak kita ziarah malam, nang ziarah di belakang Darul Aman, jalan situ berjalan ke Kampung Melayu, jalan batis 2 tahun. Kitabnya kitab guru Anang Sya'rani juga, pimpinan pondok pesantren Darussalam itu. Nah di situ menuntut ilmu, di mana ada sidin belajar, ada di rumah belajar, buka kitab hadis dibaca, ada di sawah, ada di jokong baca. 2 tahun lagi dikasih oleh guru Sya'rani Arif 1 buah sepedanya sepeda ontel, sepeda yang ada batangnya di tengah tuh. Orang bahari itu kayak piskal tuh nang lantur di tengah. 2 tahun lagi orang himmahnya menuntut ilmu. Ibu beliau mengisahkan di mana terdengar seorang guru yang mumpuni didatangi oleh beliau, walau dengan mengayuh jokong, belajar berbagai ilmu, belajar berbagai ilmu. Di mana ada guru datangi, saking himmahnya, kepentingannya untuk menuntut ilmu. Beliau mengajar 2 tahun di dalam pagar, jadi 2 tahun dalam pagar. Dalam pagar itu pondok pesantren yang tertua juga di situ, tempat Datuk Kalapayan di sana. Mengajar 2 tahun. Ada masih sempat ulun pernah ke sana juga, rancak juga, ada kawan di sana.
dalam pagar, tapi jangan diistilahkan lo habis dalam pagar masuk ke mana, ada tuh istilahnya tuh, lolosan pasantren kada bagus, keluaran pasantren kada bagus, jebolan pasantren juga ada bagus, lapasan pasantren ada bagus. Kalau lolos tuh ditangkap-tangkap kujul dahulu nah lolos, jebolan habis dindingnya jebol keluarnya, lapasan pasantren ada bagus juga, tangkap orang lawas yang lapas. Yang bagus lulusan, ada lulus. Dalam pagar Matapura, amalan beliau banyak salawat, paling sedikit disuruh beliau itu 500 sehari. 500 tempat ya, ada sekitar 7 menit selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa sampai 1000 7 menit, ya anggaplah seperempat jam dilawasakan 1000 kali. Kenapa salawat ini? Salawat ini adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Orang yang membaca salawat 500 kali sehari dijamin rezekinya. Biar kada berusaha sudah ada rezeki. Cuman tetap berusaha, wasilah usaha itu. Jika seandainya orang mengambil daripada ahli tajrid, kayak guru kita ahli tajrid, ulun menilai, maka bagus itu ahli tajrid. Kalau kita ahli sabab harus berusaha, tapi jangan mengharap usaha itu dengan sebab usaha itu ada rezeki. Kemarin kami menghadiri pengajian di Bangil, termasuk Haji Kipi, alhamdulillah bertemuan di Bangil juga waktu haul. Jadi Habib itu ceramah, ada sedikit yang banyak yang diambil sebenarnya. Kita ini ahli sabab ini harus berusaha, meskipun usahanya itu artinya tidak memberikan bekas kayak kita, tapi Allah Ta'ala memberikan rezeki itu bukan karena usaha itu. Ada kalanya orang hanya mengambil mengais-ngais pemulung lah, tapi Allah berikan rezeki lain dari tempat itu sehingga dia bisa naik haji misal. Jadi usaha ini hanya wasilah aja, tetap aja ke usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepas usaha lain halnya orang ahli tajrid. Hanya pasrah kepada Allah, diberi atau kada tetap tidak mengeluh. Jadi meskipun apa usaha kita, tapi Allah, banyaknya orang yang berangkat haji duitnya kada ada. Banyaknya orang sing duitan banyak benar kada kau berangkat haji. Kenapa? Itu masalahnya rezekinya Allah Ta'ala mengatur. Jadi banyak membaca salawat. Alhamdulillah kita di sini burdah dibaca, Maulid Al-Habsyi dibaca, Maulid Azab dibaca, Maulid Barzanji dibaca, Maulid Diyaul Lami dibaca, Dalailul Khairat dibaca. Nah, apalagi kemudian tiap subuh ulang membaca Ratibul Hadad. Terus saja salawat, bagaimana salawat semuanya tahu. Ulun terus terang nyatap. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh sering benar mimpi lawan guru sekumpul tuh di sini nih bemulitan terus nih lawan guru tuh memimpin kadang ulun disuruh, kadang gurunya membaca beberapa kali mimpi di halaman nih belum rumah langgar kita yang buruk tuh mimpi guru tuh mimpi sidin memimpin, kadang guru Syukri memimpin di sini di halaman kita nih. Jadi salawat diutamakan. Ini lalakian kada maca salawat Dalail Khairat kada biasa nih. Ada biasa dahulu, tapi mandak nih ibu-ibu khusus malam Selasa Dalail Khairat dibaca.
Kemudian beliau tawakal. Ujar guru ulun Sidin, guru bangil adalah waliullah yang mastur. Mastur tuh waktu itu orang kada tahu, tidak ada yang tahunya guru bangil nih pada seorang waliullah. Beliau adalah khumul. Nah nih ubahnya nih khumul nih. Siapa nama khumul sini? Udin lah. Patok nah patok. Khumul itu tidak menerangkan bahwa aku ini orang alim, aku ini bisa segala macam. Ada mau tenang. Diam ya. Sampai ke Bangil itu umur berapa tahun? Ikut orang tua. Di Bangil orang tua tuh bajulan apa? Permata di Bangil. Orang-orang Tapora itu terkenal dengan ahli permata. Bukan untuk membantu orang tua kada hendak mano kada empat bajulan kada, tapi khusus untuk menuntut ilmu, mengaji guru-guru kemana-mana di Matapura di Bangil itu. Datangi guru ini datang sampai kepada Sayyidi Syekh yang di Pasuruan Kiai Hamid Pasuruan. Nah, Kiai Hamid Pasuruan itu. Jadi Kiai Hamid Pasuruan ini Sidin duduk di belakang. Padahal Kiai Hamid itu sudah tahu ini beliau waliullah sudah tahu, tapi tetap dia duduk. Khumul nih Bang. Khumul itu menyembunyikan bahwa seorang ini ada bisi, dia itu adalah seorang yang mutiara yang luar biasa. Kalau namanya mutiara itu di mana ada duduk, di mana ada diandak, dipacirin di dalam tahi pun tetap berharga, basuh orang bersih. Nah mutiara itu, nah akhirnya ujar Kiai Hamid Pasuruan, aku ini sudah mau untuk uzlah, sudah untuk masuk ke kamarnya lagi. Jadi apa-apa pertanyaan-pertanyaan pertama pernah sekali menanyakan masalah-masalah kepada Kiai Hamid Pasuruan. Lalu ujar Kiai Hamid Pasuruan, tanyakan bukan kepada aku, yang ahlinya adalah Kiai Syarwani. Nah Kiai Syarwani, oh, sudah begitu sudah sampai bingung orang, mana namanya Kiai Syarwani di Bangil. Ditanya begitu sampai, oh ini orangnya yang rancak betatai duduk di pengajian guru Syekh tadi Hamid Pasuruan. Lalu orang sudah tahuan itu. Nah menanya, setiap belum ada yang dipertanyakan itu sudah dijawab Sidin. Lihat kisah tuh, belum ada yang hendak bertanya itu masalah-masalah ini, sudah satu kitab dibacakan oleh beliau, sudah semuanya terjawab apa yang dikehendaki oleh orang-orang penanya itu. Ada pernah seorang guru datang kepada beliau, seorang guru membawa kawan-kawan guru ini. Beliau itu biasa aja pakaian baju kaos di Masjid Bangil Lawadin itu. Di baju kaos duduk di muka sambil ngatik tasbih macam itu. Datang orang Banjar menanyakan di mana guru Bangil. Nah anak pertemuan kami nih, betakun lawan Sidin langsung. Oh jadi tunggu dulu sini. Masuk ke dalam sini berpakaian nang baju koko dan sebagainya. Nah sini apa tadi hendak di sini, apa nang dikehendaki tadi, apa nang betakon gur terus Sidin sekalinya supannya duduk lagi kadakwa lagi bano supan benar tak kan itu. Sidin saking khumulnya kada menerangkan diri bahwa seorang ini orang alim waliullah kada. Itu tawakal, kemudian husnudzan, kemudian khumul sampai kepada 40 tahun. 40 tahun beliau tidak memberikan pelajaran tentang masalah ilmu zahir, fikih dan lain sebagainya. Hanya fikih jangan dipelajari. Belum begitu sudah umur 40 tahun baru beliau sudah membicarakan masalah-masalah yang
Ya urusan bapak ni urusan makrifat, urusan maqam, urusan daripada roh, daripada nur Muhammad, urusan makrifat 7, martabat 7. Nah itu. Ini ujar Sidin di catatan. Ini kuriak-kuriak orang berpandir anom masih urusan makrifat. Padahal belum pas. Kalau kadada izin, catatannya nah di bahasa Banjar. Kalau kadada izin maka jadi dusta. Kalau tanpa ada izin mengajarkan masalah-masalah itu maka jadi dusta. Ulun terus terang semalam kenapa ulun membacakan amal makrifat. Ini ulun sudah 50 tahun berumur semalam. Begitu sudah datang kepada guru Syukri, kenapa ulun bacakan nih? Ini sudah tauhid sudah dibacakan jemaah ini. Amal marifat apa? Bagus aja bacakan. Ya nang bacakan semalam tuh sudah tamat kita. Kadua ni ulun minta izin dahulu lawan beliau. Karena dulu belajar wan Sidin dahulu. Kalau tanpa izin memberikan pelajaran itu, kita ni belum muhsil memberikan pelajaran itu, maka dusta jadinya kina. Jalani dahulu ilmu zahir, nanti ada masanya bisyarah dari baginda Rasulullah SAW memberikan izin. Ada bisyarah, ada kabar gembira dari Rasulullah bahwa engkau menyampaikan ilmu ini sudah sampai masanya. Bila ada izin daripada itu maka ada bisa untuk menyampaikan masalah itu. Tetap ilmu zahir dan ilmu ini. Makanya kita berpindah sudah kitabnya kitab Imam Ghazali ini kita baca. Mas sayang beberapa orang nang bisa baca kitab menyatakan kehendak ulun tuh sama-sama kita ada nang baca kitab sama-sama. Dulu dibagi kitabnya beberapa orangnya bisa juga baca. Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat jar Sidin, kata Sidin, jangan dibuka kecuali umur sudah lebih daripada 40 tahun. Ya Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, pengarang amal ma'rifat tadi. Laisa min ahlihi, bukan daripada ahlinya. Ya semoga berkah kita ini, semoga berkah harta kita, semoga berkah sebertaan baik, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah duit kita. Baik, biar kada banyak catatannya, tetapi berkah. Kawah haja maulah rumah Yusidin, mengongkosi anak sekolah, kawah haja pesantren. Kisah abah guru sekumpul, waraknya guru Bangil itu sama dengan waraknya Angga Sidin Datuk Kalampayan ketika di Makkah. Itu di Makkah bersama dengan sepupu beliau yaitu Sya'rani Arif yang diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kashful Anwar tadi, diutus bawa ke Makkah. Di Makkah itu satu tempat aja, dua tempat aja yang tahu. Yang pertama menuju, tiga tempat sebenarnya lah. Yang pertama menuju ke pasar, menuju ke tempat guru untuk tuntut ilmu. Yang kedua menuju ke masjid, yang ketiga pasar. Pasar itu untuk membelanja sehari-hari itu aja. Lain daripada itu sesat jalan. Berapa puluh tahun di Makkah, kada hafal jalan-jalan di Makkah. Kalau kita hanya umrah 2 hari habis semenjak di jalan ini itu. Saking waraknya, beliau tidak mau makan makanan di pasar. Kada mau makan makanan di pasar. Kenapa? Takut kalau di pasar ini orang menyembelih ayam kurang pas, takut. Atau apakah itu ada najisnya, membasuhnya, takut. Jadi harus beli ayam gak apa-apa, yang penting yang halal, betul-betul halal. Itu wara', menjaga daripada kalau ada yang haram dan syubhat itu jaga benar. Nah sehingga kalau betul-betul menjaga yang haram itu betul-betul, maka akan terjaga hati rohani batiniahnya terjaga.
Kemudian beliau wafat pada tanggal 11 September 1989. Umur beliau berumur 74 tahun. Anak beliau 28 orang dengan perinduan yang banyak. Anak bini banyak juga. Atau bertepatan pada 12 Safar 1410 Hijriah. Jadi tahun 1989 ini ulun hanya masuk Darussalam, ulun 88 masuk Darussalam, kemudian mendengar Pak Guru Bangil meninggal. Ulun ke waktu itu kada tahu juga siapa Guru Bangil. Nah, ternyata paguran Guru Sekumpul. Anak beliau meninggal anak 28 dengan ibunya banyak. Orang alim itu disuruh untuk banyak anak. Karena bibit bobotnya bagus. Kita Bang, bagus saja ke sana. Cari jalannya pulang, mengalih. Kebetulan ulun ke Bangil tadi, hanyar tadi kawan ulun tuh kawin lawan anak Guru Bangil. Ya nang bergambar semalam tuh nang di Facebook ulun tanah. Bergambar sawat, alhamdulillahnya menuntut ilmu di sana. Dapat anak paguruan, anak waliullah. Nah, itu. Jadi wafatnya beliau itu sehingga orang-orang Matapura datangan banyak. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita ada barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menyumbang daripada baik makanan dan sebagainya itu diberikan berkah oleh Allah, diibukan hajat kita yang hadir ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan, ada nang berisi hutang dibayari akan Allah taala. Nah, kemudian anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, segala hajat diijabah oleh Allah taala, dan akhirnya kita masuk ke dalam surga binyatin naim dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina